perlu bantuan software atau eksperimen, sekalian eksperimen. Jadi suatu desain itu kan tergantung dari resikonya ya. Jadi tidak semua tahapan desain ini dilakukan ya. Tadi ada tahap-tahap desain tadi, ini mungkin dari analisis dan sintesisnya ini mungkin tidak sedetail, tergantung dari seberapa detailnya, itu tergantung dari resikonya. Ya tahu ya maksudnya risiko, jadi misalkan Anda mendesain pagar, kursi, atau apa, itu nggak perlu detail-detail menghitungnya. Karena apa? Risikonya rendah, kan ya? Jadi kalau patah ya paling ya sakit sedikit, kan gitu. Tapi kalau Anda mendesain pesawat, mendesain kendaraan, ya itu kalau fail, gagal, maka risikonya besar. Ya kan? Risikonya sangat besar, bisa ada yang meninggal, ya, ada kerugian material yang besar, malah kalau suatu pabrik itu misalkan terbakar, meledak, itu bisa semua habis investasinya ya. Jadi kita melihat risikonya, bagaimana suatu desain itu dirancang sesuai dengan risikonya, karena yang bertanggung jawab adalah engineering-nya. Jadi itu yang penting. Jadi ya nantinya tentunya Anda mendesain yang tentunya risikonya besar ya. Mendesain kendaraan, mendesain alat bantu, itu kan punya risiko yang besar. Sehingga harus dihitung dengan sebaik-baiknya. Gitu. Nah, sehingga Anda dilengkapi oleh analisa dengan analitis, dengan komputer, kemudian dengan eksperimen ya. Jadi kan kalau risikonya besar, hitungan manual itu tidak mencukupi karena dalam perhitungan manual salah tanda positif negatif saja hasilnya akan sangat beda ya. Antara keliru sedikit saja yang harusnya negatif Anda jadikan positif ya tentunya beda hasilnya kan gitu. Dan itu risikonya tinggi. Artinya engineering teknik ya itu sesuatu yang angka pastinya itu tidak ada. Jadi semua itu kira-kira ya. Jadi kalau dulu dikatakan biasanya orang teknik itu ilmunya pasti gitu ya, salah ya, tidak pasti ilmunya. Karena semua itu dihitungan, meskipun dihitung tapi itu masih hitungan kira-kira. Harga pastinya tidak ada yang tahu. Ya, sehingga diperlukan tadi setelah berhitung perlu dibandingkan dengan yang lain ya, dengan model tadi numerik. Ya, kalau itu mungkin untuk yang risiko rendah itu sudah cukup ya enggak apa-apa. Tapi kalau risiko tinggi kita nggak yakin itu betul. Ya kan? Jadi kalau nggak yakin apa yang dilakukan setelah numeriknya selesai, kemudian perlu eksperimen ya, karena kita nggak yakin itu betul atau enggak. Perlu eksperimen skala lab dulu. Ya, skala lab dulu. Tapi itu pun setelah ketahuan hasilnya belum yakin ya. Misalkan saja gambarannya kita membuat pesawat ya. Membuat pesawat itu semua sudah dihitung semua, tapi kan belum yakin. Sehingga ya supaya meyakinkan dulu cuma kita pakai pilot yang terlatih ya untuk menerbangkan sendirian. Ya kan, dia sendirian karena dia dilengkapi oleh kursi lontar kalau terjadi apa-apa. Ya itu artinya apa? Itu artinya belum yakin ngitungnya itu. Ya kan? Kalau sudah sekian jam aman, baru penumpang boleh naik dengan desain itu, kan begitu. Ya, sama juga untuk yang ini baru yang di bumi ya, kalau keluar angkasa apalagi kan ya. Pertama dulu tanpa awak dulu kan gitu dan seterusnya ya. Jadi tergantung dari risikonya, seberapa detail desain prosesnya itu tergantung dari risiko yang akan terjadi pada alat yang kita desain.
Ya, sehingga kita dilengkapi oleh banyak tool. Dan ya ini tentang desain engineering professional responsibility tadi ya, tanggung jawabnya tadi seperti apa. Nah, di samping itu kita juga ada standar. Ya, apa fungsinya standar? Ya. Jadi meskipun Anda mempunyai kebebasan mendesain ya, tapi Anda tetap dalam hal-hal tertentu harus memperhatikan standar. Karena tidak semua kita bisa buat sendiri. Jadi dalam suatu industri itu tidak semua bagian dibuat sendiri ya. Jadi dia bisa ngambil dari industri yang lain-lain begitu. Seperti tadi piring begitu ya. Piring itu ada standarnya. Ya, ada standarnya, ada ukurannya, dan ada standarnya. Jadi Anda nggak boleh suka-suka membuat, ternyata setelah dihitung piring yang Anda pakai, ternyata nggak ada standarnya. Ya, kan untuk membuat sendiri kan juga perlu waktu mahal ya, biaya yang mahal, waktu yang lama, sehingga Anda harus mengikuti standar-standar yang ada. Itu dari standar komponen ya, standar komponen, mungkin ada standar manufakturnya dan lain-lain. Ini banyak standar yang harus diperhatikan. Di dalam mendesain tidak serta-merta bebas sebebas-bebasnya. Ya, jadi ada standarnya. Ya, juga tentang ekonomik ya, karena barang itu dibuat kemudian dijual, ya harus diperhitungkan secara ekonomisnya, apakah sudah sesuai atau belum. Kecuali yang memang mendesain suatu barang yang prestis ya. Ya, prestis itu berapapun mahalnya akan dibeli. Misalkan kalau kendaraan ya Ferrari gitu-gitu ya, mahalnya setengah mati, tapi tetap ada aja yang membeli. Tapi dia hanya produksinya mungkin tidak banyak. Nah, ini standar ukuran juga begitu ya, membuat poros segala itu ada standar ukurannya. Kalau Anda buat poros ternyata piringnya tidak ada, juga tidak boleh ya. Jadi perhatikan standarnya. Kemudian ini toleransi di sini ya. Jadi suatu barang itu kan mesti akan dipasangkan dengan barang yang lain. Sehingga harus ada toleransinya. Jadi jangan sampai melanggar itu ya, sehingga ternyata tetap nggak bisa dipasangkan, harus dipaksa gitu ya, sehingga menghasilkan sesuatu yang salah di situ. Jadi menggunakan toleransi yang sesuai di sini. Poin ini tentang cost-nya ya. Jadi kita harus tahu kapan dia akan jadi break even point, yaitu ketika menentukan antara harga dan costnya itu tidak impas ya, tidak biaya produksi sama harga jual itu impas. Kalau menurut ini kita akan impas kalau kita produksinya 50 di sini misalkan ini, kalau ini benar. Jadi kalau kita bawa 50 ini nggak untung ya. Berarti kita harus menjual di atas 50 supaya untungnya banyak kan begitu. Jadi ini disebut break even point. Ya, tapi di sini seperti tadi itu prosesnya sangat-sangat iteratif ya. Tadi harus ada feedback-nya segala. Ya, itu akan dihitung secara detail, tidak hanya satu orang ya. Kalau Anda nanti bagiannya cuma menghitung aman atau tidak aman saja ya. Jadi tugas kita nanti hanya menentukan apakah komponen yang kita buat itu aman atau tidak aman, umurnya berapa, sedangkan hitungan ekonominya ada sendiri yang melakukannya, misalkan orang teknik industri atau yang lainnya. Jadi sesuai dengan tugasnya di sini. Ya, ini
tentang safety dan produk aman tadi ya, angka keamanan tadi, menentukan angka keamanan juga tidak harus sama ya, tergantung tadi risikonya tadi, meskipun bebannya tidak besar, tapi karena kita menganggap itu penting, maka safety-nya juga harus kita perbesar karena risikonya besar. Kemudian tadi tentang stres dan strength tadi ya. Jadi stres itu adalah apa yang terjadi di material, sedangkan strength ini adalah kemampuan dari material tersebut. Jadi artinya stres itu harus lebih kecil dari strength-nya. Dan kalau risikonya besar, kita kasih angka keamanan yang besar. Ya, di sini juga ada ketidakpastiannya ya, suatu produk dibuat oleh manusia, tentunya ada ketidakpastiannya di sini, efek-efek yang di luar kendali. Jadi itu harus kita pertimbangkan. Di sini ada efek korosi, ada keausan, tadi intensitas tegangan tadi ya. Itu yang tidak bisa dirumuskan, tapi harus diteliti dengan eksperimen, kira-kira berapa angkanya sebagai faktor koreksi begitu. Jadi di sini lebih banyak ke faktor koreksi. Jadi nanti dalam perancangan nanti Anda akan menjumpai ada rumus dasarnya ya, rumus dasarnya, tapi nanti akan ditambahi oleh faktor-faktor koreksi yang banyak, dan itu semakin berkembang dengan kebutuhannya di situ. Jadi ada rumus dasar ya nanti, rumus dasar, dan ada ketidakpastiannya ini ditentukan oleh faktor-faktornya tadi. Ya, ini tentang faktor keamanan tadi, menentukan faktor keamanan tadi. Angka keamanan itu adalah perbandingan dari tegangan yang terjadi dibanding dengan strength-nya ya. Jadi misalkan tadi kan cuma lebih kecil ya, ini ada lebih kecil lagi. Lebih kecilnya berapa itu ya tergantung dari ini ya. Kalau kita bagi menjadi angka di situ, kalau sama kan berarti 1. Ya, kalau yang terjadi sama dengan strength-nya, stres yang terjadi sama dengan strength-nya kan berarti faktor keamanannya 1. Ya, kalau setengahnya berarti ya setengah kan itu ya. Jadi amannya menjadi 2 kali lipat kan gitu. Kalau yang terjadinya adalah setengah dari kemampuannya, berarti dia amannya 2 kali kan begitu. Karena tadi ada ketidakpastian tadi, banyak yang ketidakpastian yang kita tidak tahu. Yaitu yang perlu dimasukkan di situ. Ya, ini tentang reliability, itu tentang dari sekian produk itu yang aman berapa gitu, yang reliability itu dari ini lebih ke banyak yang ke manufacturing-nya ya, kita kira reliability-nya berapa. Jadi kita buat 1000, yang rusak berapa, berarti reliability-nya sekian gitu, berapa persen gitu. Ya. Oke, ini dimensi dan toleransi ini seperti Anda menggambar ya, Anda harus menyantumkan ini, karena Anda kalau nggak menyantumkan, yang buat juga suka-suka ya. Jadi, karena kalau kita menyantumkan ini, misalkan Anda cuma menyantumkan ini, orang akan berpikir ini kalau saya buat pakai mesin apa. Tidak semua mesin bisa mencapai ukuran yang teliti seperti ini, gitu ya. Jadi kan mesin ada mesin yang manual, mesin yang otomatis, mesin yang CNC. Ya. Kalau Anda nggak menyantumkan ini, ya nggak salah kalau orangnya ternyata masih dibuat, misalkan kalau dipasangkan ternyata masih longgar gitu. Jadi bukan salahnya yang buat, salahnya Anda tidak mengasih toleransi di sini, dimensi toleransinya Anda kasih. Jadi saat Anda
merancang ya setelah jadi ukurannya kan ukuran tertentu ya, tapi saat dibuat Anda harus mengasih harga toleransinya di situ. Ya, misalkan di sini toleransinya berapa. Jadi meskipun sama-sama baut ya ukurannya sama, tapi ada baut yang bagus itu toleransinya lebih tinggi dari yang lainnya. Ya, jadi itu ya nanti detailnya tolong dibaca karena bab ini lebih banyak narasinya begitu, sehingga Anda baca nggak mungkin semua dijelaskan secara detail. Juga untuk unitnya ya, unitnya perlu diperhatikan. Kita pakai yang pertama tentunya unit kita pakai British atau pakai SI ya, Satuan Internasional atau British. Ya kalau British itu kalau gaya pon begitu-begitu ya. Juga sistemnya CGS atau MKS tadi ya, sistem yang satuan CGS atau MKS. Itu yang perlu diperhatikan saat Anda menghitung, jangan sampai keliru. Ya, karena kalau misalkan kita pakai misalkan bautnya, misalkan kita pakai sistemnya buatannya orang Jerman gitu ya, orang Jerman atau orang Inggris kan satuannya British. Dan komponen yang lain Anda pakai Jepang yang menggunakan sistem SI gitu ya. Jadi Anda harus bisa mengkonversi ke satuan yang berbeda, sistem satuan yang berbeda. Juga tentang gambar ya, tadi Anda salah menggambarkan dengan betul, jangan sampai keliru gambarnya. Dan kalau keliru, misalkan ya bukan salahnya yang membuat ya, salahnya yang menggambar yang itu. Kalau memang salahnya pada cara gambar yang keliru gitu. Ya, jadi itu bab tentang proses desain ya, yang harus Anda baca untuk minggu depan ya, karena mungkin nanti kalau begini biasanya mungkin pertanyaannya adalah multiple choice ya. Kalau banyak teori kemungkinan soalnya multiple choice. Kan biasa kita ada dua ya, ada yang essay, ada menghitung, ada yang multiple choice. Mungkin untuk proses desain banyak yang multiple choice-nya. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu sampai di sini. Tadi itu ya, dalam waktu 4 minggu ini kita akan mempelajari, mendetailkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Alif tadi. Ya, untuk yang bab 1 tadi tentang proses desain tadi, saya harap Anda membaca di bab 1 tadi. Kemudian tentang material ya. Jadi ini bab 2 ini lebih mengulang ya, karena sebagai dasar. Jadi kalau di MKM itu kan atau di metalurgi itu kan fungsi dari barang itu belum terdefinisikan dengan baik. Itu untuk apa itu belum terdefinisi dengan baik. Nah, sehingga untuk elemen mesin ini sudah tertentu kegunaannya, misalkan untuk nyambung, untuk poros ya itu maka kita menggunakan ini. Nah, jadi tetap dasarnya adalah tentang material dulu. Tadi karena kan kita membandingkan antara stres yang terjadi dengan strength-nya kan ya. Nah, strength-nya kita bisa melihat dari sisi materialnya. Anda memilih yang seperti apa. Jadi ini tentang material strength ya. Ini saya percepat saja, nanti kita detailkan di minggu depan sesuai dengan waktunya ya. Jadi kita harus tahu menguji. Anda sudah metalurgi 1 sudah ya?
Jadi ini lebih ke metodologi satu, bagaimana menguji kekuatan. Untuk desain ya, desain kita hanya pada sampai di batas yield-nya, tidak sampai ke ultimate atau fracture di sini ya. Tapi di sini ada dua benda yang berbeda, itu ada yang daktil, itu panjang, ya ini ada yang brittle, jadi tidak antara yield point dan ultimate-nya itu strain-nya perubahannya cuma sedikit langsung patah gitu ya. Itu adalah benda yang brittle, kalau ini adalah benda yang daktil. Jadi gambar A itu tentang daktil dan B itu tentang brittle material. Ya, dua-duanya punya kegunaan masing-masing ya, bukan berarti kalau ini jelek gitu ya, tapi kalau kita menggunakan dengan tepat ya ini lebih baik karena dia lebih rigid, dan kalau yang brittle itu bendanya adalah sangat kaku ya, dia lebih rigid. Ya, ini biasanya digunakan untuk yang seperti apa, itu yang perlu kita pelajari. Ya, jadi ini lebih ke melihat kemampuan materialnya ya, baik itu strength-nya, itu melihat ke situnya kemampuannya. Ini secara statistik. Kemudian dari sisi ini yang kita lakukan adalah pekerjaannya adalah pada temperatur kamar ya, itu kita sebut sebagai footwork. Footworking itu adalah proses membuatnya itu pada kondisi temperatur kamar, tidak pakai temperatur pemanasan. Jadi dalam membuat suatu produk, misalkan Anda membuat poros gitu ya, Anda mengurangi diameter, segala itu kan pakai proses bubut ya, itu masih pekerjaan dingin ya. Tapi kalau misalkan untuk forging, itu jadi mencetak dengan forging, itu ditumbuk itu supaya tumbukannya kecil, dia dengan menggunakan hot working, jadi dipanaskan dulu ya. Tapi kebanyakan kita untuk kasus ini menggunakan cold working. Jadi sifat yang Anda uji, material yang Anda uji ini pada temperatur kamar kan ya. Kalau temperaturnya beda, tentunya kurva ini akan berbeda. Jadi akan lebih tinggi atau lebih rendah kalau kita pakai kita panaskan. Gimana? Kalau Anda panaskan ya, benda itu Anda panaskan, kemudian ada uji tarik begitu ya. Kurvanya akan di atasnya kurva normal ini, yang temperatur kamar ini, atau di bawahnya. Ada yang tahu? Halo? Ada yang tahu? Kalau benda dipanaskan itu kira-kira hasil uji tariknya di atas atau di bawah dari kurva yang pada pengujian biasa. Logika aja itu, tidak perlu perumusan yang rumit ya. Kalau Anda narik di bawahnya kan ya, dari benda yang keras dipanaskan dulu kan, jadi nariknya mudah kan begitu. Nah, jadi itu yang akan terjadi kalau kita pakai proses panas ya. Tapi di sini ini penjelasannya ini adalah prosesnya dingin ya. Jadi bagaimana merumuskan persamaannya ini.
Dan selain strength ya, ada hardness ya. Jadi sifat mekanik material itu di samping kekuatan ada kekerasan di sini. Ya, ini berguna untuk benda yang terjadi gesekan atau kontak dengan yang benda lain ya. Jadi benda yang keras tentunya akan menjadi tidak mudah aus ya. Nah, tapi kita juga perlu yang kuat kan begitu. Ya, sehingga hardness-nya itu biasanya dikeraskan sebagian, hanya permukaannya saja, misalkan pada kedalaman tertentu. Tidak ada semua dikeraskan begitu ya, tidak semua bagian dikeraskan karena nanti akan menjadi brittle semua. Tapi hanya benda-benda yang kontak saja yang kita keraskan, sehingga akan mengurangi keausannya. Gitu. Dan ini ada angkanya ya, Anda sudah pelajari di metalurgi, uji hardness itu ada Rockware, ada Binel, ada yang lainnya ya, Vickers, ya itu masing-masing mempunyai angka sendiri-sendiri ya, mana yang dipakai ya tergantung dari kebutuhannya yang mana. Nah, di samping kekerasan, kekuatan ada sifat impact, menyerap energi di sini. Jadi benda itu ya kalau ditumbuk, maka bagaimana kemampuan menyerap energinya. Jadi ini terutama untuk benda-benda yang sering kena beban impact ya. Nah, sehingga kita harus tahu sifat impact-nya seperti apa. Nah, di sini ada beberapa gambaran grafik ya tentang sifat impact suatu benda. Jadi di sini kalau Anda lihat di sini benda itu kalau di impact ya, ini ada strain rate. Jadi strain rate itu adalah strain itu apa? Strain itu adalah perubahan benda, perubahan dimensi dibagi dimensi awal kan ya. Tapi itu pada kecepatan rendah. Kalau kecepatan tinggi, maka ini disebut sebagai rate. Ada rate-nya, ada velocity-nya di sini. Nah, sehingga ini ada kategorinya di sini. Suatu benda pada rate yang rendah itu heat strength-nya tidak terlalu berubah. Ya. Tapi pada rate yang tinggi dia naik. Itu suatu benda ada yang seperti ini ya sifatnya, tapi ada sifatnya berapapun rate-nya tetap nggak berubah ya. Nah, sehingga benda yang seperti ini cocok untuk buat material pertahanan. Jadi pertahanan itu kan kena peluru, kena bom, itu kan rate-nya tinggi. Ya kan, rate-nya tinggi, sehingga ternyata dengan rate yang tinggi dia malah lebih kuat di sini, strength-nya naik di sini. Jadi itu material yang baik untuk material untuk pertahanan. Ya, itu. Jadi tadi kenapa ini diperlukan tadi karena ini tadi kita butuh yang seperti apa. Material itu dibutuhkan seperti apa? Misalkan buat chassis gitu aja. Chassis itu kan kena impact ya. Karena jalannya berlubang, itu kan masih kena impact. Kalau Anda pilih material yang keliru ya, maka Anda akan dia tidak bisa menyerap energi. Ya, sifatnya juga ini tidak berubah di sini, tetap saja, sehingga tidak baik begitu, karena kemampuannya menjadi tidak bisa dikenai oleh impact. Gitu. Ya, ini temperatur efek tadi, benda itu kalau diuji dengan temperatur, maka kekuatannya turun ya. Baik itu yield-nya turun, ultimate-nya turun pada temperatur tertentu sampai temperatur apa? Cairnya kan ya, benda itu kan punya temperatur cair. Baja itu temperatur cairnya berapa sampai menjadi cair kan begitu. Jadi semakin turun
Gitu. Ya, juga sifat creep-nya. Kalau creep itu untuk waktu yang lama ya, dia akan molor artinya menjadi sifatnya, misalkan kalau karet gitu ya, karet itu kalau semakin lama kan menjadi semakin ketas ya, jadi creep tanpa ditarik pun dia sudah molor sendiri ya. Ya itu ini tentang standar material ya, atau nama-nama asosiasi di sini ada untuk otomotif itu Society Automotive Engineering SAE, dan ada standar IC ya, American Iron and Steel Institute ya. Anda harus mengenal ini standar-standar ini karena bisa saja material sama tapi dari standar mana itu kodenya berbeda. Nah, ini tentang pembuatan aja, tentang desain casting, sama dengan shell molding ya, dan lain-lain, tentang manufacturing. Atau ini yang konvensional ya, desain casting, molding ini kan yang konvensional, tapi yang lebih adalah melalui powder metalurgi proses. Karena tidak cukup itu ya kita membuat suatu benda dengan menggunakan powder metalurgi, ini ada hot working dan yang lain-lainnya. Nah ini tadi seperti heat treatment tadi untuk mengeraskan sebagian itu apa ya, ini Anda sudah pelajari, ada annealing, ada quenching, ada tempering ya, Anda harus tahu bedanya masing-masing ya, meskipun nanti Anda mungkin ada yang tidak ke metalurgi, tapi Anda harus tahu, paling tidak tahu. Mungkin detailnya tidak terlalu tahu, tapi kalau Anda bidangnya tetap dari teknik mesin, paling tidak ada pengetahuan apa itu tempering, apa itu quenching, apa itu annealing, itu Anda harus tahu ya. Apa itu gas hardening ya, jadi ini untuk heat treatment dari material untuk menaikkan kekerasan dan seterusnya. Ini tentang material alloy steel itu apa saja ya. Jadi sedikit-sedikit Anda harus pelajari karena ini elemen mesin itu terintegrasi ya, ilmunya terintegrasi. Jadi Anda mendesain itu harus mempertimbangkan manufakturingnya, Anda memperhatikan apa metalurginya ya, karena jangan sampai Anda desain kemudian diberikan ke yang apa metalurgi, oh ini materialnya enggak ada ini, jadi balik lagi, oh ini dari manufakturnya, oh ini nggak bisa dibuat, balik lagi, jadi proses balik-balik tadi ya tergantung dari pengetahuan yang mendesain itu tahu enggak aspek-aspek yang lain gitu, supaya bisa kan harus sudah tahu sehingga lebih cepat prosesnya. Ya itu perlu pengalaman, perlu membanyak literatur ya, mengetahui banyak hal di situ. Oke, ini dari sisi manufacturing-nya, ada casting, itu materialnya apa saja. Jadi ini semua sudah Anda pelajari ya di MECTEC ya, mekanika apa proses manufaktur ya. Jadi ini sebagai review saja, detailnya Anda sudah dapatkan baik dari metalurginya, dari manufakturingnya, itu Anda sudah ketahui. Jadi ini harus banyak dibaca. Ya ini sifat-sifatnya tadi ya, kekuatannya berapa, kekerasannya berapa, itu yang harus Anda ketahui. Nah,
komposit material di sini ya. Tadi kan kita kebanyakan menggunakan materialnya adalah pakai metal ya. Metal itu adalah sifatnya adalah isotrop. Tahu ya isotrop ya di MKM, material yang isotrop itu yang apa? Apa material isotrop? Kalau Anda mau menguji material ya, misalkan Anda dikasih material, Anda kan harus membuat spesimen ya. Jadi pengujian kan mesti ada standar spesimennya. Ya, misalkan saya kasih material, mungkin ada yang kelompok A memotong ke arah sisi X misalkan. Ada kelompok B yang memotong sesuai dengan sumbu Y misalkan. Ada kelompok C memotong sumbu Z. Nah, ternyata setelah diuji hasilnya mendekati sama persis ya mungkin ya, mendekati sama. Artinya apa di situ? Sifat tariknya itu adalah sama ke segala arah kan, segala arah sumbu X, Y, Z kan sama di situ. Itulah yang disebut sebagai material isotropik. Tapi kalau Anda misalkan contohnya adalah misalkan kayu ya, kayu Anda potong ke arah X, ke arah Y nggak akan sama karena kayu itu ada apa? Ada seratnya. Ya, kekuatan kayu ditentukan oleh arah seratnya. Itulah yang disebut sebagai material komposit. Ya, komposit bisa komposit alam ya, memang sudah ada di alam, kayu itu yang sudah di alam, atau bisa kita buat. Jadi materialnya kita buat menurut keinginan kita. Ya, timbullah material komposit di situ. Nah, kalau kita bebannya tahu arahnya kemana, kan kalau kita di MKM kan Anda mencari tegangan utama kan ya, tegangan utama kan ada sudutnya di situ. Nah, jadi kalau ada sudutnya, misalkan utamanya yang besar yang mana, maka arahnya fibernya tadi atau seratnya tadi kita arahkan ke sana sehingga kuat, sedangkan ke arah lainnya kita lemahkan nggak apa-apa karena memang bebannya tidak terlalu besar gitu. Jadi ini kegunaan dari material komposit ya. Di samping ya, kekuatannya bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan, juga dia ringan, lebih ringan. Di sini strength-nya terhadap rasionya adalah 5 kali ya atau 1/5-nya kalau ini dibandingkan dengan steel ya. Jadi kalau misalkan steelnya itu beratnya 1 kilo, maka berarti beratnya kompositnya kan adalah 1/5 dari 1 kilo kan ya, berarti berapa? 200 gram kan begitu. Jadi lebih ringan. Ada yang seperti itu, mungkin ada yang lebih ya. Ini cerita saja. Jadi ini yang pertama ini high strength-nya ini adalah 5 kali lebih besar dari high strength. Ini kekuatannya, maaf. Ini kekuatannya ya, kekuatannya lebih tinggi, tapi beratnya lebih ringan gitu. Jadi di sini ternyata ini adalah high strength-nya terhadap berat ya, weight ratio-nya. Jadi dia lebih kuat, tapi lebih ringan. Ya. Justru itu yang kita pengenkan kan ya. Jadi kenapa misalkan membuat sepeda ya, sepeda yang pakai baja beratnya sekian, tapi kekuatannya lebih rendah, tapi kalau kita buat material komposit dia lebih ringan, tapi lebih kuat. Ya, jadi yang itu untuk material komposit ya. Anda kalau tertarik di sini ada mata kuliah khusus sendiri ya, komposit ya. Jadi sekalian sekarang ini Anda sudah memulai punya angan-angan Anda akan mengambil
keahlian apa nanti, atau Anda mau masuk lab kemana ya. Apakah lab ke materialnya, apa ke lab manufacturing-nya, apa ke lab di perancangannya atau desainnya gitu, atau di konversi energi ya. Jadi dari sini Anda akan bisa melihat masing-masingnya. Ya, baik, ini bisa melihat hubungan material ya, kira-kira Anda memilih yang mana, harus Anda lihat di sini. Ya, kita pengennya tentunya ringan tapi kuat kan ya, yang ringan tapi kuat itu material apa, ini adalah petanya ya. Ada petanya, ada di sini, tinggal Anda memilih sesuai dengan kebutuhannya. Ya, baik, itu dari sisi material, ya kita kurang, waktunya kurang pendek ya, 9.50 kalau nggak salah. Ya, ini tentang load dan stress, ini Anda ke MKM ya. Jadi ada lingkaran Moore, ini mengulang semua, jadi supaya lebih efisien yang mengulang, silakan belajar sendiri ya. Nanti mungkin langsung ada pekerjaan-pekerjaan yang tugas yang berhubungan dengan itu. Ya, tadi juga sudah disampaikan Pak Ali beberapa hal, ini juga begitu, Anda harus bisa menggambar apa? Menggambar diagram momen, diagram normal, diagram geser ya, Anda sudah bisa menggambarkan itu untuk tahu di titik mana yang kita harus analisa. Kemudian tadi ada tegangan, ada kalau 3 dimensi ya Anda perlu transformasikan. Kalau 2 dimensi cukup pakai si lingkaran Moore 2 dimensi, tapi kalau 3 dimensi ya harus menggunakan perhitungan, karena Moore 3 dimensi agak lebih rumit, cukup dengan perhitungan saja. Dan ini yang harus Anda pelajari lagi, nanti kita detailkan ya. Jadi setelah konsep desain, kemudian material, kemudian konsep stress strain-nya, ya ini. Kemudian yang terakhir yaitu tentang sambungan ya. Ini tentang sambungan di bab 4 ya. Ya. Keempat, defleksi dan stiffness. Masuk di materi enggak tadi? Coba kita lihat. Masuk di RPS enggak? Enggak ada ya. Tapi itu juga penting karena defleksi, karena kalau poros, mungkin nanti saat membahas poros kita perlu defleksi poros ya. Baik. Jadi tegangan ini defleksi kan MKM juga ya. Jadi intinya Anda harus tahu tentang material, kemudian manufakturnya, kemudian MKM, baru ya ini tentang failure, mungkin urutannya nggak sama ya, mungkin dari penjelasannya tadi, mungkin itu setelah failure ini setelah setelah sambungan ya, karena sambungan masih statis ya. Baik, ternyata tidak urut. Baru sambungan itu loncat bab
Terima kasih sudah sambungan bab agak belakang ternyata. Ya ini. Jadi nanti sambungan ada 3 ya, sambungan keling, sambungan baut, dan sambungan las ya. Jadi itu yang akan kita pelajari karena itu teknik nyambung ada 3 itu, tapi nanti yang terbaru itu dengan adhesif ya. Jadi lem kayak dilem begitu, tapi lemnya kuat ya. Jadi tipe sambungannya bisa ada adhesifnya. Ya baik, saya kira itu ya. Untuk kuliah pertama saya menambahi tadi dari Pak Alif, jadi belum masuk ke inti masing-masing ya. Mungkin sudah sebagian besar untuk yang proses desain sudah banyak tersampaikan dan Anda perlu membaca sendiri. Baik, saya kira itu ada yang perlu ditanyakan. Jadi jika ada yang perlu ditanyakan, kalau tidak ada, untuk kuliah pertama ini saya akhiri, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.